Yeni Wahid ancang-ancang siap jadi cawapres Anies, Demokrat auto berang. Putri Gus Dur itu disebut tak pantas, Surya Paloh justru sumringah, Nasdem cocok, Demokrat ngotot. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Sama. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus karena Pak Anies jadi rektor, saya jadi salah satu dosen ya. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies nawari saya jadi dosen di Paramadina. Tapi melihat hubungan atau komunikasi Mas Anies dengan Mbak Yeni ini dari Demokrat kelihatan seperti apa? Apakah cocok atau seperti apa? Ada kedekatan kah? Saya melihat biasa-biasa saja, ya. Baik-baik aja ya. Baik biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial gitu. Masuk ya. usulan nggak di antara ketiga partai Mbak Yeni ini selama ini? Karena kan digadang-gadang. Menurut informasi tidak dalam pertimbangan kami. Makanya bisa dipahami kalau Bang Paloh punya keinginannya sendiri soal cawapres dari Anies Baswedan. Dia ingin sosok cawapres yang bisa ikut memenangkan Anies di Pilpres 2024. Atau paling tidak, membuat Anies lebih kompetitif. Inilah yang tampaknya mendasari pemikiran Surya Paloh buat mengajak tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan mengatakan nama Yeni Wahid tidak masuk dalam pertimbangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP dalam pembahasan penentuan sosok cawapres Anies Baswedan. Namun demikian, ia tidak membeberkan lebih lanjut nama-nama lain yang sudah dipertimbangkan oleh KPP. Syarif selanjutnya menegaskan posisi cawapres Anies bagi Demokrat sudah jelas. Mereka memberikan wewenang kepada Anies untuk menentukan pilihannya asal tetap mengacu pada piagam KPP. Syarif juga memastikan Demokrat tidak khawatir apabila nama Yeni bakal menyingkirkan Agus Harimurti Yudhoyono yang menurutnya saat ini menjadi pilihan unggul untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. AHY menurutnya memiliki modal suara partai yang cukup besar, serta putra sulung SBY itu menurutnya memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Sementara itu, Yeni Wahid baru-baru ini menyatakan siap apabila dirinya diminta untuk jadi cawapres di Pilpres 2024. Sebagai orang yang sudah lama aktif di dunia politik, Yeni berujar bahwa dirinya harus siap jika diminta untuk menduduki jabatan publik. Menurut Yeni, seorang politikus mestinya punya keinginan untuk menduduki jabatan publik agar bisa membuat kebijakan demi membuat perubahan positif di masyarakat. Yeni juga mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Anies karena selepas Putri Gus Dur itu menyelesaikan studinya di luar negeri, Anies yang kala itu menjabat sebagai rektor menawarkan Yeni untuk mengajar di Universitas Paramadina. Melihat Yeni Wahid berbicara seperti itu, pantas Demokrat naik pitam. Pada sebelumnya, Yeni sudah mengisyaratkan kalau nilai yang dia pegang berbeda dengan Anies. Ia menganggap toleransi penting di negeri ini, sedangkan Anies malah merangkul kelompok intoleran untuk menjadi pendukungnya. Ini tentu akan mengancam posisi AHY sebagai cawapres Anies. AHY jangankan mau jadi cawapres, nyalon gubernur DKI 2017 saja dia kalah. Kalahnya pun bukan kalah terhormat, tapi kalah memalukan. Perolehan suaranya paling rendah dibandingkan dua kandidat lainnya kala itu. Selain itu, elektabilitasnya juga stagnan sejak pemilu 2019. Namun untuk kemaslahatan bersama, PKS, Nasdem, dan Demokrat demi koalisi perubahan tidak goyah dan demi terciptanya rasa keadilan, maka mau tidak mau cawapres Anies harus orang luar ya, bukan dari kader PKS, Nasdem, atau juga bukan dari kader Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali secara khusus menyebut dua kriteria utama pendamping Anies. Pertama, bisa membantu Anies menguatkan suara di Jawa. Kedua, bisa mengelola internal koalisi supaya tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Jadi cawapres Anies ini dinilai lebih baik dari luar koalisi saja. Nama Yeni Wahid cukup cocok dengan dua kriteria tadi. Yeni Wahid merupakan putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang merupakan sesepuh NU.
Yeni bisa dianggap mewakili kaum perempuan dan bagian dari Nahdliyin, serta bisa jadi wakil dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelebihan Yeni bisa menutupi kekurangan Anies yang lemah di Jateng dan Jatim. Tapi tentu saja, Yeni belum mengatakan secara pasti apakah ia bersedia menjadi cawapres Anies, karena dia menjawab dengan ambigu untuk jadi cawapres ketiga pasang calon. Melihat hal ini, AHY dan Demokrat semakin linglung. Wajar jika Demokrat sampai menyebut jika elektabilitas Anies yang kecil bahkan cenderung menurun. Bahkan sampai menyebut Anies tak akan maju nyapres dengan elektabilitas sekecil itu. Dan yang paling parah, Demokrat sampai mengancam pindah koalisi jika tidak mengusung AHY. Hal ini tentu sangat menekan Anies, sehingga sangat mungkin Anies pada akhirnya memilih AHY jadi cawapres setelah drama yang begitu dramatis. We'll see bagaimana menurut Anda. Asal kritik nggak baca data, Anies hujat berobat ke rumah sakit mahal, pulang-pulang jadi miskin. Jadi presiden tawarkan solusi, siap ganti nama rumah sakit di seluruh Indonesia jadi rumah sehat. Ngakak. Berkualitas hingga tuntas, yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit, bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Saya ingin ingatkan, tidak cukup hanya bicara dengan penerima jasa kesehatan. Para tenaga kesehatan harus diajak bicara, para dokter, para medik, perawat, mereka yang berada di lapangan harus memberikan masukan. Bila semuanya hanya diatur oleh BPJS, dokter pun terikat, perawat pun terikat, pasien pun terikat. Izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gizi dan lain-lain. Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik, serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya, bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Subsidi itu kan di hilir, sementara permasalahan ada di hulu. Jadi masalahnya di hulu, kok solusinya malah di hilir. Tapi yang jelas, subsidi itu kan populis. Ya memang begitulah Anies. Sama seperti pidatonya di depan kader PKS, berbicara keadilan, mengakses air bersih. Keren ya. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bicara 4 isu utama agenda perubahan. 4 isu utama itu adalah harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan. Lantas Anies menanyakan apakah kebutuhan pokok hari ini harganya mahal atau tidak? Jika masih mahal maka harus dirubah. Lalu Anies menyinggung perubahan. Kedua, soal lapangan pekerjaan. Ia menilai hari ini masih kurang, sementara jumlah sumber daya manusia begitu berlimpah. Ketiga, soal pendidikan berkualitas masih jadi persoalan. Untuk itu Anies ingin melakukan perubahan di bidang pendidikan. Dan terakhir, soal pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Anies bicara betapa mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit hari ini. Ia mengibaratkan orang yang datang ke rumah sakit ketika keluar bukannya sembuh malah jadi miskin. Lagi-lagi Anies juga ingin melakukan perubahan di bidang kesehatan. Nah, dari semua yang diungkapkan Anies, apakah mungkin Anies bisa membuat gebrakan jika jadi presiden? Sedangkan semua itu sudah pernah dilakukan oleh Anies di Jakarta dan gagal semua. Soal pelayanan kesehatan contohnya,
Apakah Pak Anies tidak mengenal yang namanya BPJS? BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan ini juga menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh BUMN dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Anies soal kurangnya pelayanan kesehatan yang seolah-olah rakyat diperas saat masuk rumah sakit itu tidak benar. BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dan tidak ada tuh masyarakat yang sampai miskin gara-gara setelah pakai BPJS Kesehatan. Jika Anies tetap ngeyel, apakah Anies punya terobosan untuk kendala tersebut? Atau jangan-jangan merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat agar biaya lebih murah? Gak ada hubungannya ya, tapi karena ini berkaitan dengan capres kata-kata, maka semuanya bisa dilakukan karena kehaluan semata. Perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat yang dilakukan oleh Anies beberapa waktu lalu saat ia menjadi gubernur Jakarta, semata-mata hanya untuk mencari masa. Tujuan dari perubahan nama tersebut menurut Anies adalah untuk mengubah mindset masyarakat yang berobat sehingga semua pasien yang dirawat mempunyai harapan dan semangat untuk sehat. Jadi Anies terlihat tidak mengurus masalah rakyat yang jelas nyata seperti angka kemiskinan di Jakarta yang meningkat secara berarti, tapi malah membuat kebijakan yang justru merepotkan banyak pihak. Anies ini cuma ingin mengubah mindset warga yang sakit agar tidak bekerja lebih keras mengurus masalah demi masalah. Anies terlihat lebih mementingkan polesan luar daripada hal yang esensi, yaitu kualitas pelayanan rumah sakit itu sendiri. Kebijakan Anies memang mencerminkan karakter dan kapabilitasnya yang tidak pernah bisa mengatasi ataupun membuat kebijakan yang berguna nyata bagi masyarakat, tapi cuma memoles dengan kata-kata indah saja. Jadi kalau nanti jadi presiden, kayaknya Anies juga bakal merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat di seluruh NKRI, bukannya mengatasi masalah, malah menambah masalah. Jadi bagaimana menurut Anda?